Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM N1J023069. Di sini saya membahas mengenai teknik dan hasil dari pengendalian kultur teknis secara kultur teknis, biologi dan kimiawi pada penyakit kelapa sawit. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan teknik pengendalian penyakit pada kelapa sawit? Nah, jadi yang dimaksud dengan pengendalian ini adalah mengurangi dari jumlah penyakit yang dapat merugikan secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu secara kultur teknis, secara kimiawi, dan secara biologi. Secara kultur teknis itu bisa dilakukan dengan cara sistem budidaya, di mana dilakukan secara sesuai dengan teknik-teknik yang ada pada budidaya. Nah, kalau kimiawi ini biasanya menggunakan pestisida, herbisida, insektisida, fungisida, dan lain sebagainya. Kalau secara biologi ini biasanya menggunakan musuh alami. Bisa contohnya kalau di kebun kelapa sawit itu burung hantu gitu. Yang pertama yaitu teknik dan hasil pengendalian penyakit secara kultur teknis. Satu, itu bisa menggunakan sanitasi kebun. Nah, sanitasi kebun ini dimaksudkan kita itu membersihkan gulma-gulma di sekitar tanaman sawit dan juga membersihkan sisa-sisa pelepah yang tidak terpakai lagi. Nah, hasil dari teknik ini kita bisa menekan populasi dari penyakit dan populasi dari bakteri dan mencegah perkembangbiakan dari penyakit jamur Ganoderma, yaitu penyakit busuk pangkal batang. Yang kedua itu adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman di sini diartikan sebagai pemangkasan pelepah-pelepah tanaman kelapa sawit yang mengurangi cahaya masuk ke tanaman, sehingga hasil dari teknik ini adalah dapat mengurangi perkembangbiakan tanaman yang areanya tertutup. Yang kedua yaitu adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini diartikan sebagai kita memangkas dari pelepah-pelepah tanaman kelapa sawit yang gunanya untuk menekan tempat pertumbuhan dari patogen. Jadi cahaya masuk dari matahari dengan maksimal itu dapat menekan tempat-tempat yang lembab dari pertumbuhan patogen. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan varietas unggul. Nah, penggunaan varietas unggul di sini diartikan sebagai pemilihan benih-benih yang unggul yang tahan dari penyakit, sehingga akan berbeda hasilnya dengan benih yang dengan bibit-bibit yang biasa. Yang terakhir itulah pengaturan drainase. Pengaturan drainase yaitu membuat saluran drainase untuk mengurangi jumlah udara pada tanah, sehingga menghasilkan dengan teknik ini menghasilkan mengurangi kelembapan pada tanah, sehingga menekan jumlah populasi dari penyakit yang berada di tempat tersebut. Dari pengendalian secara kimiawi. Nah, yang pertama itu penyemprotan pestisida sistemik pada batang kelapa sawit yang bertujuan untuk menghindari dari penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Nah, caranya itu kita menyuntikkan pestisida tersebut ke batang. Hasil dari teknik ini adalah dapat menghambat dari pertumbuhan jamur Ganoderma yang dapat merusak batang kelapa sawit. Nah, selanjutnya yaitu penyemprotan fungisida pada penyakit busuk tandan. Nah, dengan kita menyemprotkan fungisida ini, kita dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri pada tandan daun. Nah, selanjutnya itu adalah penyemprotan fungisida pada busuk tandan. Penyemprotan fungisida pada penyakit busuk tandan. Nah, dengan teknik ini hasilnya yaitu adalah mengurangi penyakit infeksi dari
tandan buah. Yang ketiga yaitu penyemprotan pestisida kontak ataupun sistemik pada penyakit daun. Nah, hasil dari teknik ini, hasilnya adalah menekan gejala penyakit dari bercak daun. Nah, yang terakhir yaitu adalah aplikasi fungisida sistemik pada akar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah dapat mengurangi pertumbuhan jamur pada akar. Nah, selanjutnya yaitu teknik dan hasil pengendalian secara biologi. Yang pertama adalah penggunaan agen hayati, di mana menggunakan jamur trichoderma untuk mengatasi penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh penyakit ganoderma. Yang kedua yaitu adalah pemanfaatan predator. Di sini menggunakan parasit nematoda yang berguna untuk mengatasi dari penyakit. Nah, yang ketiga yaitu kompos berbasis biokontrol. Jadi yang dimaksud kompos berbasis biokontrol ini adalah sisa-sisa dari pelepah kelapa sawit ataupun sisa-sisa bagian tanaman yang tidak terpakai itu bisa menjadi pupuk kompos bagi tanaman, sehingga mengatasi dari pertumbuhan penyakit di sekitar area tanah. Nah, yang terakhir yaitu aplikasi bahan alami menggunakan tanaman neem yaitu Azadirachta indica. Nah, tanaman ini dapat menghambat pertumbuhan patogen jamur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.